Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini kita akan melanjutkan faslun adawatul musyrikin wal kuffar lil mu'minin wal abrar. Bab tentang masih berkaitan dengan syarat la ilaha illallah yang ke-8. Pertemuan yang semalam kita membahas tentang bagaimana kufur kepada taghut, kemudian berbaroah, berlepas diri dari kekufuran dan pelakunya. Maka pada subuh hari ini kita akan bahas bagaimana permusuhan orang-orang musyrik, permusuhan orang-orang kafir kepada orang-orang beriman dan orang-orang yang soleh. Di dalam Al-Quran banyak disebutkan tentang bagaimana permusuhan orang-orang musyrik, orang-orang kafir kepada orang-orang beriman, orang-orang yang soleh. Demikian juga di dalam hadis-hadis riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut. Maka kita akan sampaikan beberapa tentang hal itu sebagai bukti dan pengingat kita bahwa bagaimana sikap orang-orang musyrik, orang-orang kafir sesungguhnya kepada orang-orang yang beriman. Dan ini tidak akan hilang selama-lamanya selama dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surah Mumtahanah ayat 1, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, kalian jangan jadikan musuhku, musuh kalian juga sebagai teman setia, sebagai penolong kalian, jangan. Kemudian kalian menyampaikan berita Muhammad kepada mereka. Kalian bocorkan berita-berita tentang Nabi Muhammad kepada mereka dengan alasan kasih sayang. Sungguh mereka telah mengingkari kebenaran yang sudah sampai kepada kalian. Yukhrijuna rasul, mereka itu adalah orang-orang yang mengusir Rasul dan mengusir kalian dari tempat-tempat kalian. Nah, di sini jelas ya bahwa disinilah kebencian, permusuhan orang-orang musyrik kepada orang-orang beriman. Ini lihat bagaimana mereka membenci Rasulullah, membenci orang-orang beriman, mengusir mereka. Kemudian di dalam surah Al-Anfal ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabuna walladzina kafaru ila jahannama yuhsyaruna. Sungguh orang-orang kafir menginfakkan harta-harta mereka untuk menghalangi orang-orang beriman dari jalan Allah dengan harta-harta mereka. Fasayunfiqunah, dan senantiasa mereka terus untuk menginfakkan harta mereka. Mereka keluarkan harta mereka untuk menghalangi orang-orang beriman dari jalan Allah. Tetapi mereka akan rugi, kata Allah. Mereka tetap akan dikalahkan. Dan orang-orang kafir mereka akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di neraka jahanam. Nah, ini juga jelas bagaimana dengan harta-harta mereka selalu untuk menghalangi umat Islam kembali kepada agamanya.
mulai dengan memberikan informasi-informasi yang salah di media sosial, menggambarkan seolah ajaran Islam agama-agama yang teroris, agama Islam adalah agama yang kaku, agama Islam adalah agama yang tidak berkembang, agama Islam adalah terbelakang, agama Islam adalah agama yang mengikut hawa nafsu, ajaran-ajaran seperti poligami, seperti jihad di jalan Allah, seperti banyak itu didiskreditkan dengan harta-harta mereka untuk menghalangi manusia mempelajari agamanya, sehingga manusia padanya menjauh dari Islam. Bahkan ada yang Islam justru menjadi murtad gara-gara salahnya informasi, apalagi di zaman sekarang. Kemudian kita lihat surah Al-Burud ayat 4 sampai 7 sampai 8. Qutila ashabul ukhdud. Binasalah orang-orang yang membuat parit. Ini membuat parit di sini kisahnya dalam tafsir itu tentang orang-orang yang masuk Islam secara bergerombolan. Lalu rajanya tidak suka mereka masuk Islam. Lalu raja pada saat itu memerintahkan para prajuritnya untuk membuat parit-parit di mulut-mulut jalan. Nah ini untuk supaya orang yang masuk Islam dibakar di dalam parit itu. Ini ayat ini ya. Qutila ashabul ukhdud, kata Allah. Celaka orang yang membuat parit-parit itu. An-naru dzatil waqud, dan api dihidupkan di dalam parit-parit itu. Idhum 'alaiha qu'ud, lalu mereka duduk di sekitar parit itu. Jadi orang yang membuat parit memberikan api dalam parit, nah dia duduk di sekitar situ. Ya. Tujuannya apa dia duduk di situ? Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka menyaksikan, melakukan perbuatan kejam kepada orang-orang beriman. Apa itu? Wa ma naqamu minhum. Jadi orang-orang yang beriman itu ketika masuk Islam gara-gara pemuda ashabul ukhdud. Makanya surat Al-Ukhdud itu seorang pemuda yang dia tidak bisa dibunuh. Tidak bisa dibunuh. Raja ingin membunuhnya, hidup lagi. Dibunuh, hidup lagi. Ya, begitu. Akhirnya dia memberikan syarat, kalau kamu mau membunuh saya, kumpulkan orang-orang di lapangan. Kemudian kamu ambil panah, busur panah, arahkan ke arah ini saya. Katanya ini kan dalam tafsir Ashabul Ukhdud ini. Nah setelah itu apa? Tapi sebelum kamu mengarahkan panah itu di pelipis saya, kamu ucapkan Bismillah. Nah, gitu ya. Kamu ucapkan Bismillah. Tapi syaratnya kumpulkan dulu orang ramai-ramai di lapangan. Ini kata pemuda Ashabul Ukhdud, ini ceritanya ini. Bukan cerita, ini dalam tafsirnya begini memang. Nah setelah kamu kumpulkan orang ramai-ramai, karena pemuda ini tidak bisa dibunuh hidup lagi, dibunuh tidak bisa. Ini atas mukjizat Allah. Ya kalau kamu mau bunuh saya, kumpulkan manusia ramai-ramai di lapangan. Terus kamu ambil anak panah yang ada di busur saya, kamu arahkan. Tapi sebelum itu kamu ucapkan keras-keras Bismillah, gitu. Dengan keadaan orang ramai melihat. Dilakukan, begitu dilakukan, tepat di pelipisnya, kemudian pemuda itu mati. Orang yang memanahnya mengucapkan Bismillah. Tahu nggak apa yang terjadi? Semua yang ada di lapangan itu, nahnu, kami beriman kepada Rob pemuda tadi. Semuanya masuk Islam. Gara-gara dia masuk Islam, baru mati memang pemuda itu. Raja itu marah. Datang para pengawalnya, apa yang kau takutkan telah terjadi. Mereka sudah berbondong-bondong masuk agama pemuda Ashabul Ukhdud itu. Marah pemuda itu. Kumpulkan, buat api di parit-parit jalan, kemudian suruh mereka, giring kepada mereka masuk ke api itu. Kalau tidak, mereka terjun sendiri di api itu. Maka di sini Allah katakan, Qutila Ashabul Ukhdud. Ya, binasalah orang-orang yang membuat parit-parit itu. Ya. Terus apa? Idhum 'alaiha qu'ud.
An-naru dzatil waqud. Kenapa mereka menghidupkan api-api yang ada di dalam parit itu? Idhum 'alaiha qu'ud. Kemudian mereka duduk-duduk di sekitar api tersebut. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka menyaksikan melakukan perbuatan yang kejam kepada orang-orang yang telah beriman, yaitu memasukkan ke dalam parit-parit itu. Wa ma naqamu minhum, tidaklah mereka berbuat kejam kepada orang-orang yang beriman, illa ayyu'minuna billahil azizil hamid, karena mereka beriman kepada Allah. Nah, di sini hubungannya adalah mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka selalu memusuhi orang-orang beriman dalam bentuk segala hal, cara apapun. Apalagi di zaman sekarang ini dengan berbagai penyesatan informasi dan seterusnya. Ya, di zaman sekarang kita lihat apa yang tidak ada dengan informasi yang ada. Saking bebasnya semau-maunya. Kemudian di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah 207, Allah berfirman, وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِّدْ minkum an dinihi fayamut fahuwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Senantiasa orang-orang kafir memerangi kalian sampai kalian itu murtad. Sampai kalian itu murtad, kembali ya, meninggalkan agama kalian jika mereka mampu untuk melakukannya. Barang siapa, tetapi Allah ancam, barang siapa yang murtad, kata Allah, kalau dia mati dalam keadaan murtad, fahuwa kafirun, kata Allah, dia kafir, kata Allah. Ulaika habitat a'maluhum, dan disitulah ketika seorang menjadi kafir, hancur lebur semua amalannya di dunia maupun di akhirat, dan mereka lah penghuni neraka, kata Allah. Dan mereka kekal di dalam neraka. Jadi orang-orang kafir itu penghuni neraka, kekal dalam neraka. Jadi ada seorang ulama ditanya, ya Syekh, kenapa orang-orang Islam, orang-orang soleh di dunia katanya dijanjikan dengan kebaikan-kebaikan, justru dia miskin di dunia, sakit-sakitan, susah dia di dunia, mati dalam keadaan begitu. Sementara orang kafir, orang musyrik di dunia kaya, senang, banyak duit, poya-poya. Bagaimana dengan janji-janji Allah? Maka Syekh itu menjawab, balasan orang-orang yang kafir, orang munafik, orang-orang yang sewenang-wenang, orang-orang diktator, orang-orang yang ya kafir lah intinya, itu di neraka, memang bukan di dunia. Adapun orang-orang soleh yang sakit, yang susah di dunia, yang begitu banyak mengalami cobaan-cobaannya, balasan mereka itu nanti di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus memang banyak-banyak bersabar ketika menghadapi cobaan di dunia itu, termasuk permusuhan orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Jangan membuat kita menjadi gentar, jangan membuat kita menjadi lemah untuk apalagi sampai murtad, na'iyadzubillah. Karena apa? Allah katakan orang yang mati dalam keadaan murtad, kafir mereka, penduduk neraka, kekal di dalamnya. Kurang apa lagi ancamannya? Kurang apa lagi? Nah, kita lihat dari Urwah bin Zubair, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW. Aku bertanya kepada Abdullah bin Umar. Jadi Urwah bin Zubair, dia bertanya kepada sahabat yang lain, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr. Dia bilang, an asyaddi ma sana'al musyrikuna bi Rasulillah. Sekarang kita lihat bagaimana Rasulullah itu dimusuhi oleh orang-orang musyrikin. Karena keimanannya, karena keyakinannya. Dia tanya siapa orang yang paling merasakan begitu dahsyatnya permusuhan dan gangguan orang-orang musyrikin. Di Abdullah bin Zubair bertanya kepada Abdullah bin Amr. Dia jawab,
qala ra'aitu Uqbah bin Abi Mu'aid, aku melihat Uqbah bin Abi Mu'aid ja'a ila Nabi, dia datang kepada Nabi, wa huwa yusalli, dan Nabi pada saat itu sedang sholat. Ya. Fa wada'a rida'ahu fi unuqihi, lalu ya Uqbah bin Abi Mu'aid dia meletakkan kain, selendang kainnya itu di atas leher Nabi. Bayangkan Nabi sedang sholat, dia datang membawa selendang dari bahan kain, dia lilitkan di leher Nabi, ya, fa khanaqahu bihi khanqan syadidan, lalu dia cekik Nabi itu dengan selendang kain itu. Nabi sedang sholat, dicekiknya. Itu siksaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang sholat. Nah, aku melihat demikian. Faja'a Abu Bakrin hatta dafa'u an, lalu datang Abu Bakar radhiyallahu anhu, lalu ditolaknya Uqbah bin Mu'aid, dilepaskan karena dia menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, coba bayangkan Pak, ada orang tidak suka sama kita lagi sholat, misalkan di sini ya. Tidak pernah kan? Benci-bencinya mereka, kita sholat mana mereka mau ganggu. Coba, adakah orang yang paling benci sama kita lagi sholat, begitu sholat, dicekiknya kita pakai kain, pernah nggak? Sejahat-jahatnya orang di komplek di sini sama kita misalkan, tidak mungkin dia melakukan sama kita begitu kan? Nah, ini Nabi Muhammad SAW sedang sholat begitu kan? Itu permusuhan orang-orang musyrik, orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman. Lalu turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ghafir ayat 27, ayat 28, ya. Ataqtuluna rajulan, apakah kalian orang musyrik ingin membunuh seorang laki-laki, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyaqula rabbi Allah, dia mengatakan Rabb kami adalah Allah. Kamu ingin membunuh seorang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum, padahal sudah datang penjelasan kebenaran kepada kalian, yaitu Rasulullah dengan Al-Quran. Kalian tidak mau dengar, justru malah menghalangi kebenaran tersebut. Kemudian wa'an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Nabi SAW kana yusalli indal bait. Nah, ini Nabi SAW pada saat itu sholat di dekat Ka'bah. Nah, wa Abu Jahlin wa ashabun lahu julus. Kemudian pada saat itu di sekitar Ka'bah itu ada Abu Jahal dan teman-temannya duduk-duduk di situ. Dia melihat Nabi sedang sholat di samping Ka'bah. Wa idz qala ba'dukum li ba'din, lalu sebagian teman-teman Abu Jahal yang sedang nongkrong-nongkrong duduk-duduk di situ berkata, ayyukum yaji'u bisala jaruzin bani fulan, siapa di antara kalian yang mau mengambil isi perut dan kotoran unta yang baru disembelih? Coba kalian ambil isi perutnya sama kotoran unta yang baru disembelih di tempat si fulan. Ada nggak yang mau ngambil? Fayadha'ahu ala dhahri Muhammad idza sajada. Nah, kemudian kalau Nabi Muhammad, si Muhammad itu sedang sujud, taruhkan di atas pundaknya. Ada nggak yang mau melakukan itu? Fa'anbasa ashqal qaum faja'a bihi. Tiba-tiba bangkitlah seorang di antara mereka yang celaka mengambil ya isi perut unta dan kotorannya tersebut. Fa nazara hatta sajada Nabi sallallahu alaihi wasallam fa wada'a ala dhahrihi baina katifaihi. Lalu dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud sajad ya, sedang sujud, maka dia letakkan ya isi perut unta itu beserta kotoran unta itu di atas tepat kedua pundak Nabi, ditaruhnya di sini. Nah, wa ana anzuru la aghni syai'an. Salah satu sahabat mengatakan, aku melihat hal tersebut tetapi aku tidak mampu untuk menghalangnya, melakukan sesuatu. Lau kana li mata'ah, maka aku lakukan. Kalau seumpamanya aku mampu, pasti aku akan menghalanginya. Faja'alu yadhaquna wa yahilu ba'dhum 'ala ba'din. Kemudian setelah mereka melakukan itu kepada Nabi, mereka ketawa-tawa. Abu Jahal dan para sahabat-sahabatnya ketawa-tawa, saling menyenggol satu sama yang lain. Wah, itu ya, saling menyenggol satu sama yang lain. Ya, ketawa-tawa. Ya.
Wa Rasulullah sajidan la yarfa' ra'sahu, dan Rasulullah sedang sujud pada saat dan dia tidak mengangkat kepala. Walaupun ditaruh kotoran unta, kemudian isi perut unta yang baru disembelih, Rasul tidak mengangkat. Hatta ja'athu Fatimah fatarahat an dhahrihi. Kemudian datang anaknya Fatimah, lalu membuang kotoran unta tersebut dan isi perut unta itu dari pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu tsumma qala. Kemudian setelah selesai Rasulullah berdiri bangkit, dia berdoa, Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, hukumlah orang-orang Quraisy, kata Rasulullah. Salasa marrat, 3 kali Rasulullah berdoa, Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, hukumlah orang-orang Quraisy, 3 kali Rasulullah. Nah, fasyaqqa alaihim idda'a alaihim. Ternyata Abu Jahal dan sahabat-sahabatnya merasa takut dia. Rasa terhimpit hatinya karena mereka paham. Wa kanu yarawna anna da'wata fi dzalikal balad mustajabatun, karena mereka tahu ya, berdoa di dekat Ka'bah, di kiblatnya kaum muslimin, itu doa di negeri yang sangat mustajab. Mereka itu tahu. Nah, ketika Nabi berdoa seperti itu mereka takut. Padahal mereka musyrik itu. Padahal mereka kafir. Ya. Summa samma. Kemudian Nabi menyebut dalam doanya, Allahumma alaika bi Abi Jahlin. Ya Allah, hukumlah Abu Jahal, kata Rasulullah. Wa alaika bi Utbah bin Rabi'ah. Ya Allah, hukumlah Utbah bin Rabi'ah. Ya Allah, wa Syaibah bin Rabi'ah. Ya Allah, hukumlah Syaibah bin Rabi'ah. Ya Allah, hukumlah Walid bin Utbah, hukumlah Walid bin Utbah, wa Umayyah bin Khalaf. Ya Allah, hukumlah Umayyah bin Khalaf, wa Uqbah bin Abi Mu'aid. Dan salah satu lagi yang perawi hadis ini lupa menyebutkannya. Terus apa kata para sahabat yang melihat salah seorang sahabat yang tidak mampu menolong pada saat itu? Qala فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صرعا في القليب قليب البدر. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku melihat orang-orang yang disebut Rasulullah, Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah dan seterusnya, tidaklah mereka didoakan oleh Rasulullah itu dihukum oleh Allah dalam perang Badar. Semuanya yang disebut Rasulullah itu mati. Ya, mati menjadi mayat-mayat yang tergeletak di antara sumur-sumur yang ada di Badar. Itu doa Rasulullah. Ya. Apa pelajaran yang kita ambil? Coba Rasulullah aja disiksa begitu, Rasulullah aja dimusuhi orang musyrikin. Ya, begitu kerasnya permusuhan orang musyrik dan orang-orang kafir kepada orang-orang beriman. Hadis riwayat Muslim di dalam sahihnya. Nah, ini hadis tentang seorang pemuda dan seorang rahib dan seorang tukang sihir. Nah, hadis ini ma'ruf. Ya. Wa qala fihi Nabi, nah Nabi bercerita ini tentang orang soleh pemuda di zaman dahulu. Sebelum Nabi bercerita kepada para sahabat tentang seorang pemuda, ail ghulam, kisah seorang pemuda dengan raja. Innaka lasta bikitali hatta taf'alu ma amaruka bihi. Ini hubungannya dengan surat Ashabul Ukhdud itu. Dia bilang, wahai raja, kata pemuda itu, kamu tidak akan bisa membunuhku sampai kamu mengikuti apa yang aku perintahkan kepadamu. Qala ma huwa? Raja itu bilang, apa? Apa itu? Tajma'un nas fi sha'idin wahid. Kamu kumpulkan orang-orang di lapangan besar. Wa taslubni ala jis'in summa khud sahman min kinanati. Nah, lalu kamu salib aku di satu batang kayu, kemudian kamu ambil satu anak panah dari panah aku, summa da' as-sahma fi kibdil qaus. Kemudian kamu letakkan anak panah itu di busurnya. Ya. Summa qala bismillah. Lalu kamu sebut bismillah rabbal ghulam. Dengan menyebut nama Allah Rabbnya
pemuda, summa irmini. Kemudian kamu lemparkan, ayunkan anak panah itu ke aku. Fa innaka idza fa'alta dzalika faqataltani. Kalau kamu melakukan itu maka kamu akan membunuhku, bisa membunuhku. Terus apa yang dilakukan raja itu? Fajam'un nas fi sha'idin wahid. Lalu raja itu mengumpulkan manusia di satu lapangan yang besar, wa salabahu ala jiz'in, dan mensalib pemuda itu di atas satu batang. Summa akhadha sahman min kinanatihi, lalu dia mengambil busur panah, mengambil anak panah di busur panah di tempatnya. Ya, kemudian summa wada'a sahma fi kibdil qaus, dia letakkan busur anak panah itu di busurnya. Summa qala bismillah rabbil gulam, dengan menyebut nama Allah Rabbnya si pemuda itu. Summa ramahu fa waqa'a sahma fi sidghi, lalu dia arahkan busur panah itu kena di pelipis para pemuda tersebut. Ya, fa wada'a yadahu fi sidghi fi mawdi'i sahmi famat, lalu pemuda itu memegang anak panah di pelipisnya, terjatuh tangannya, mati pemuda itu. Famat faqala nas. Nah, pada saat itu manusia yang berkumpul di tengah manusia, faqala amanna bi rabbil gulam, kami beriman kepada Rabbnya gulam. Amanna bi rabbil gulam, amanna bi rabbil gulam, kami beriman kepada Rabbnya gulam, pemuda itu. Fa'atal malik faqila lahu, maka raja itu didatangi oleh para utusnya. Ara'aita ma kunta tahdhar, apakah kamu sudah melihat apa yang engkau takutkan sudah terjadi sekarang, wahai raja? Wallah nazala bika hazruka qad amanan nas, telah terjadi apa yang kau takutkan, manusia sudah beriman kepada Rabbnya pemuda itu. Fa amara bil ukhdud fi afwahi sikki. Nah, terus raja itu memerintahkan prajurit-prajuritnya itu untuk membuat parit-parit di mulut-mulut jalan. Fa khuddat wa atrama, ya, kemudian dinyalakan api besar di dalam mulut-mulut api tersebut. Ya, wa qala man lam yarji an dinihi fa ahmuhu fiha, bilang sama mereka yang tidak, kalau mereka tidak mau kembali murtad dari agama pemuda tadi, lempar mereka ke parit-parit api tersebut. Aukil iktahim, atau suruh mereka terjun sendiri di parit-parit tersebut. Fafa'alu hatta ja'at imra'atun wa ma'a sabiyyun laha fataqa'asat an taqa'a fiha. Nah, akhirnya orang-orang terjun, malah memilih tetap beriman kepada Allah, terjun di parit-parit itu. Kemudian ada yang didorong ke parit-parit tersebut. Kemudian dikisahkan tinggallah seorang ibu dengan anak bayinya. Ketika dia tetap milih beriman, dia mau terjun ke parit yang ada apinya tersebut, dia agak ragu-ragu karena dia bawa anak bayinya. Ini terjun atau tidak ya? Terjun atau tidak? Dia pegang anak bayi. Tahu nggak apa yang terjadi? Mukjizat Allah. Faqala lahu lam, anak bayi itu bicara. Anak bayi itu bicara. Ya ummi isbiri fa innaka alal haq. Wahai ibu, ini bayinya ya. Ketika sama bayinya dia mau terjun ke parit yang ada api, memilih beriman kepada Allah, dia takut karena ada anak bayinya. Kasihan dia sama anak bayi yang dibawa. Maju mundur. Tahu nggak mujizat Allah? Bayinya ngomong, isbiri ya ummi, sabar ibuku. Fa innaka alal haq, engkau berada di atas hak, terjun aja nggak apa-apa. Terjun sama bayinya. Nah, subhanallah. Nah, ini salah satu bayi yang bisa bicara di antara Nabi Isa yang bisa bicara. Nih, hadis ini menunjukkan bayi yang bisa bicara. Nah, coba, begitu dahsyatnya ujian orang-orang musyrikin, orang-orang kafir dalam memusuhi umat Islam. Ya, kita nggak seberapa, tidak seberapa. Wa an Khubbab bin Aras, dari Khubbab bin Aras radhiyallahu anhu yaqul, dari Khubbab bin Ibn al-Arat radhiyallahu anhu berkata, ataitun Nabi, aku mendatangi Nabi. Ya Rasulullah, aku mendatangi Nabi, wa mutawassidun burdatan. Dia sedang berbaring, Rasulullah pada saat itu sedang berbaring dengan sehelai kain.
Ya, setelah itulah dia lagi berbaring dengan selai kain. Rasulullah sedang begitu. Wa huwa fi zillil Ka'bah. Dia pada saat itu Rasulullah berada di naungan Ka'bah. Ya. Wa qad laqaitu minal musyrikin syiddatan. Ya Rasulullah, dia curhat kepada Rasulullah. Khubbab bin Arath. Ya Rasulullah, kita ini sudah menghadapi ujian yang menyakitkan, sulit dari orang-orang musyrikin ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ala tad'u Allah tad'ullah. Apakah kau tidak doakan kepada Allah untuk menolong kita? Cobalah engkau doa sama Allah supaya kita menang, supaya kita bisa mengalahkan musyrikin, supaya kita hilang dari kesulitan ini. Dia minta kepada Rasulullah. Faqa'ada wa huwa muhmarrun wajhuhu. Rasulullah marah. Pada saat dia sedang baring, dia berdiri, mukanya merah. Rasulullah. Ya, faqala, sambil dia berkata kepada ya Khubbab ibnul Arath, laqad kana min qablakum la yumashshatu bimasyatil hadid. Ya. Wahai Khubbab, sungguh orang-orang sebelum kalian, sebelum kamu itu disiksa. Mereka itu disisir kepalanya, rambutnya dengan sisir dari besi, kata Rasulullah. Maduna izami min lahmin aw asabin. Tidak ada yang tersisa dari kulit-kulit dan daging-daging kecuali tinggal tulang disisir dengan besi. Ya, ma yasrifuhu dzalik an dinihi, dan mereka dalam keadaan begitu tidak menjadi murtad, tidak berpaling dari agama mereka. Wa yudha'ul minshar ala mafriki ra'sihi fayashukku bi itsnaini ma yasrifu dzalik an dinihi. Ada juga Khubbab, orang-orang soleh terdahulu, diletakkan gergaji yang besar dari besi di atas kepalanya, dibelah karena dia mempertahankan agamanya, dibelah kepalanya sampai terbelah menjadi dua, sampai seluruh badannya terbelah, terjatuh menjadi dua. Itu kata Nabi. Tapi dalam keadaan begitu mereka tidak berpaling dari agama mereka. Ya. Fal yutimmanallahu hadzal amr hatta yasiru raqib min sun'a ila hadral maut ma yakhafu ila Allah. Nah, senantiasa sungguh Allah akan membuat agama ini menjadi sempurna. Ya, sampai nanti orang yang berkendaraan dari Sun'ah ke hadral maut, tidaklah dia melakukan itu kecuali dia hanya takut kepada Allah. Intinya apa? Bahwasanya segala sesuatu itu memang banyak ujian, apalagi kita berada di atas agama Islam, di atas tauhid yang benar. Ujian dari musyrikin dan orang-orang kafir itu kuat, besar, tidak sebanding kata Rasulullah dengan ujian orang-orang yang terdahulu. Begitu berat, tidak seberapa dibanding dengan ujian kita. Makanya Rasulullah marah. Intinya kurang bersabar. Qala al-allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hakadzal musyrik innama yankimu 'alal muwahhid tajridahu lit-tauhid wa annahu la yashubuhu bil isyrak. Demikianlah orang-orang musyrik. Dia ingin dia sangat benci orang-orang yang bertauhid itu memurnikan tauhidnya. Dan mereka ingin supaya tauhidnya orang-orang muslim dicampur dengan kesyirikan. Ya. Ini adalah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, muzaharatul musyrikin wal kuffar munasaratuhum kafara. Membantu orang-orang musyrik dan orang-orang kafir serta menolong mereka adalah kekafiran. Jadi membantu, menolong orang-orang musyrik, orang kafir untuk melawan orang-orang mukmin, memerangi orang-orang mukmin, maka pelakunya kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mujadalah ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu
walau kanu aba'akum wa abna'akum wa ikhwanahum wa ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al-iman wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Jadi intinya kamu tidak akan mendapatkan orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang ngaku beriman kepada hari akhir. Tidak ada tuh ceritanya mereka ya saling mencintai, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walaupun itu bapak-bapak mereka, walaupun itu anak-anak mereka, walaupun itu adalah saudara-saudara mereka, keluarga mereka. Nah mereka itulah yang ditancapkan keimanan di dalam hati mereka. Dan Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan mereka kekal di dalam surga. Kata Allah ridho kepada mereka dan mereka juga ridho terhadap keputusan Allah. Dan mereka lah yang disebut oleh Allah Hizbullah, yaitu golongan Allah. Bahwasanya orang-orang yang merupakan Hizbullah, mereka lah orang-orang yang beruntung. Nah di sini apa? Tidak ada itu ceritanya kita menolong orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Kalau dia ngaku beriman, nggak ada ceritanya orang beriman ya, yang menolong orang-orang kafir, orang musyrik untuk melawan orang mukmin. Tidak ada. Kalau itu dia lakukan kafir, dia akan kafir keluar dari Islam. Entah siapa yang dia tolong, dia untuk menghancurkan umat Islam, padahal dia Islam ya kafir. Batal la ilaha illallah. Baik. Banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan ini. Contoh dari hadis Nabi, an Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib, qala ba'athani Rasulullah ana wal wazir wal Miqdad ibn al-Aswad. Rasulullah suatu hari mengutus kami. Ya. Aku, kata Ali bin Abi Thalib, dan wazir dan Miqdad bin Aswad, 3 orang. Rasulullah katakan, intalaqu hatta ta'tu rawdatan khat. Berangkatlah kalian, ya, pergilah kalian menuju ke tempat ini sampai ke Raudhah Khat. Fa'in biha dhu'inatan wa ma'ha kitabun fakhudhuhu minha. Nanti di sana kamu akan bertemu dengan wanita yang sedang berpergian. Dia itu sedang membawa satu surat, kata Nabi. Fantalaqna ta'ada bina khailuna hatta intahaina ila Raudhah. Maka kata Ali bin Abi Thalib, kami bertiga berangkat dengan kuda-kuda kami dengan berjalan begitu kencang dan cepat. Fa idza nahnu bizzu'inah faqulna ukhruji al-kitab. Ketika kami sampai di Raudhah, kami ketemu perempuan tersebut, kami bilang sama dia, keluarkan surat itu. Nah, keluarkan surat itu. Faqalat ma ma'in min kitabin. Perempuan itu mengelak, ngeles. Oh, tidak ada surat itu dengan saya. Faqulna la takhrujanna al-kitab au lanulqiyanna siyab. Keluarkan kitab itu, buku tulis surat itu. Kalau tidak, maka kami lepaskan pakaian, kata Ali bin Abi Thalib. Fa akhrajathu min uqasiha. Lalu dia mengeluarkan surat dari sanggulnya, perempuan itu. Fa ataina bihi Rasulullah fa idza fihi min Hatib bin Abi Balta'ah ila an-nas min al-musyrikin min ahli Makkah yukhbiruhum bi ba'di amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu surat itu kami bawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dalam isi surat tersebut terdapat surat dari seorang sahabat yang bernama Hatib bin Balta'ah kepada orang-orang musyrikin yang ada di Mekah. Dia mengabarkan tentang bagaimana beberapa rencana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah memanggil sahabat Hatib. Seorang sahabat bernama Hatib ini ya pernah ikut perang Badar. Rasulullah bertanya, "Ya Hatib, ma hadza? Ya Hatib, apa yang kau lakukan ini?" Nah, di sini Rasulullah cek. Ya. Qala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la ta'jal alayya inni kuntu imra'an mulsaqan fi Quraisy. Ya Rasulullah, kamu jangan terburu-buru mengambil sikap kepadaku ya Rasulullah. Sesungguhnya aku adalah orang yang sendirian. Ya, bergantung kepada orang Quraisy di Mekah. Dan aku bukan keturunan asli dari Quraisy. Lam akun min anfusiha wa kana min ma'ika
ma'aka minal muhajirin lahum qarabatu bi Makkah yahmuna biha ahlihim wa amwalihim. Beda dengan kalian ya Rasulullah dan para sahabat. Kalian ada keturunan Quraisy, kalian adalah muhajirin. Banyak kerabat-kerabat yang walaupun tidak hijrah di Mekah yang menjaga harta kalian dan menjaga ya keluarga kalian. Fahbabtu idza fatani, dan aku ingin aku tidak ingin kehilangan hubungan dengan mereka. Aku tidak punya hubungan dengan nasab dengan mereka. Ya fahum an attakhidhu indahum yahmuna biha qarabati, dan aku memiliki harapannya supaya kalau dia berbuat seperti itu, dia bisa menjaga kerabatku dan hartaku di Mekah. Wa ma fa'altu, dan aku melakukan ini bukan karena aku adalah kufur, bukan aku ingin murtad, bukan ridho terhadap pada kekafiran setelah Islam. Faqala Rasulullah laqad sadaqakum. Rasul mengatakan apa yang dikatakan Hatib bin Balta'ah adalah benar. Qala Umar marah pada saat itu. Ya Rasulullah, da'ni adrib unuq hadzal munafiq. Biarkan aku tebas leher orang munafik ini. Rasulullah Umar marah. Ya Rasulullah, biarkan aku tebas lehernya. Nah, ini orang munafik mengabarkan berita strategi kepada Rasulullah SAW. Qala innahu qad syahida badran. Ya Umar, orang ini Hatib ini telah ikut perang Badar. Wa may yudrika la'allallaha ayyakuna qad ittala ala ahli badran. Orang ini telah pernah ikut perang Badar. Ya, Allah telah mengampunkan apa yang dia lakukan. Malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Dan lakukan apa saja orang yang pernah ikut perang Badar maka aku ampunkan. Ya, dari sini dijelaskan bahwa tidak boleh kita membantu orang-orang musyrikin ya, dalam memerangi umat Islam. Karena ini bagian daripada kekafiran. Tetapi kasus Hatib bin Balta'ah, dia melakukan ini bukan dasar kekufuran, bukan dasar dia benci terhadap Islam, bukan berarti dia ridho dengan kekafiran, tetapi dia melakukan ini demi kepentingan pribadinya, yaitu melakukan dosa. Tidak ada niat dia untuk seperti itu, sehingga tidak jatuh pada kekafiran, apalagi dia ahli Badar. Nah, para ulama menjelaskan Hatib bin Balta'ah jatuh dalam salah satu dosa besar. Kalaupun dikatakan kufur, ya kufur asghar, tidak sampai kepada kufur besar, kecuali dia melakukan itu dengan betul-betul untuk ridho terhadap kekafiran, membenci keislaman. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, berkata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah fi nawaqidil Islam. Nah, dalam pembatal-pembatal keislaman yang ke-8, apa kata beliau? Muzaharatul musyrikin wa muawanatihim 'alal muslimin. Ya, salah satu pembatal keislaman yang ke-8 di antara 10 pembatal adalah menolong orang-orang musyrikin, membantu orang-orang kafir untuk memerangi umat Islam. Apa dalilnya? Itu dalilnya surah Al-Maidah ayat 51. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang menolong mereka, maka mereka termasuk bagian darinya. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan menolong orang-orang yang zalim, ya, orang-orang yang zalim. Nah, di sini seorang yang betul-betul dia membantu orang musyrik, orang kafir, cara apapun, apakah dengan harta, apakah dengan pemikiran atau strategi, dengan uang, dengan tenaga, dengan senjata, emang betul-betul ingin membantu orang musyrikin memerangi umat Islam karena benci dengan Islam, ya, bukan atas landasan yang lain, ya, maka dia kafir, maka dia keluar dari agama Islam. Demikianlah kitab ini selesai. Alhamdulillah, ya, kitab Fadlul La Ilaha Illallah wa Syurutuha selesai. Kita selesaikan berapa tahun? Setahun mungkin. Setahun lebih, karena 1 bulan juga. 2 tahun. 2 tahun ya? Udah sampai kayaknya. 2 tahun tidak? 2 tahun kitab ini ya, karena sebulan sekali nyicil-nyicil. Alhamdulillah selesai. Yang mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.